Salah satu desa terdampak erupsi tahun 2010. Ini desa ini namanya Desa Petung yang berjarak 7 km dari puncak. Jadi untuk yang punya rumah ini, karena yang kurang rumah dulu sempat mengungsi semua ya. Jadi mengungsinya itu selama 40 hari. Jadi sepulang mengungsi mereka kan tinggalnya nggak di sini lagi karena rumahnya udah hancur dan rata ya. Setelah itu mereka tinggalnya di shelter, di relokasi di bawah sana yang dibantu oleh pemerintah. Di tempat tanahnya kas desa itu dibikinkan rumah-rumah bambu dibantu oleh pemerintah. Waktu itu rumahnya masih bambu ya, karena seadanya ya, yang paling cepat bisa dihuni. Setelah itu ini setiap harinya mereka pulang mungkin kan nggak punya pencaharian lagi karena udah mati semua, sehingga sambil mencari letak rumahnya di mana, karena rumahnya juga tertimbun material, dan sambil mengertikan letak rumahnya itu karena tertimbun material yaitu pasir dan bebatuan. Nah itu pasirnya dikumpulkan, nanti truk-truk dan penambang itu sudah berdatangan membeli pasirnya itu, dan sambil menemukan apapun bentuk barang-barang peralatan rumah tangga, apapun bentuk barang-barang yang ditemukan itu dikoleksi dan dikumpulkan ya, dijadikan museum seperti ini. Jadi namanya mini museum sisa hartaku. Oke, thank you ya Mas. Sisa hartaku ya. Ini salah satunya tengkorak sapi ini ya. Tengkorak sapi. Ini sebenarnya sapi perah. Yang kemarin itu yang belum lama ini yang keluar itu. Perah ini dulunya sapi susu ini dulu, karena daerah sini itu dulu sebelum erupsi itu untuk produksi susu produksi sapi di Jakarta. Jadi setelah erupsi Ini sudah berapa lama nih? Ini 2010 ya? ya 2010. Nah, ini waktu di sini terjang karena kejadiannya itu malam hari, jadi tepat jam 12:05 malam hari, pas di sini terjang sampai rata itu debunya sudah sampai di kota di Jakarta. Termasuk ini adalah satu debu Jakarta ini? Ini orang-orangnya ini di Tugu Jogja. Ini orang-orang yang mengungsi dari daerah sini ya, sudah mengungsi. Orang-orang di sini itu mengungsi ke daerah kota semua, ke Yogyakarta sini. Menjauh semua. Dari radius 20 km itu sekitaran Merapi itu mengungsi semua. Bukan cuma di daerah sini, di Magelang, di Salatiga, di Boyolali, Klaten itu menjauh dari Merapi semua. Jadi keadaan seperti ini. Nah ini ada jam erupsi, yaitu tepat jam yang terjadi itu pada hari Jumat tanggal 5 November 2010, tepatnya jam 12:05, pas jamnya ini mati, jam 12:05 pas ini diterjang di lava panasnya itu sampai daerah ini juga, sampai daerahnya sekitar sini daerahnya rata seperti ini rata seperti ini. Kita sekarang berada di sini ini, nah di sini ini museum sisa harta itu berada di sini. Terus yang ini nanti kalau nggak ini masih harusnya akan ke sini, kalau bunkernya di sana, terus tempatnya Mbah Meridian di sebelah sana. Nah, tadi yang sebelum kita belok kanan tadi yang lurus naik ke atas. Terus yang ini adalah keadaan kalau waktu tahun 2006 ini, kalau malam hari itu lavanya kelihatan seperti ini lava pijarnya malam hari ya. Sampai sekarang pun ini masih kelihatan merah kayak yang tadi, yang apa, asap yang dari atas tadi yang di sisi sebelah kiri itu kan ada apa putih dari atas muncul, itu kalau malam hari kelihatan seperti ini. Oh. Nah itu. Yang kayak gini? Nah ini waktu tahun 2006 ini adalah kubahnya dari tekanan dari dalam makin tinggi, makin besar. Ini kubahnya ini kubah baru ini makin besar sehingga ini nggak kuat, terus ini meleleh dan menyembur meleleh ke bawah sehingga itu menimbulkan jurang seperti ini. Ini mengarah ke tenggara dari sini sampai ke sini. Ini jaraknya ya dari sini sampai sini itu sekitar 300 meter. Ya. Jadi mungkin jadi jurang yang amat luas itu, karena kandungan material yang melontar dari dalam itu ribuan meter kubik yang melontar ke bawah itu. Sehingga sampai 200 sampai 20 meter. Ini ya. Ini adalah bunker, cuman karena trip kita nggak sampai sana, ini
kita jelaskan aja. Jadi kenapa ada bunker ini? Jadi bunker ini dibikin tahun 2001 karena mengingat kejadian erupsi tahun 94 itu juga memakan banyak korban juga, cuman arahnya ke ke barat daya ya. Barat daya ke dekat Kaliurang, itu sebagian Kaliurang itu terkena juga. Dan waktu itu korbannya itu yang terdeteksi cuma 65 orang. Jadi mengingat kejadian itu, di sisi tenggara di Kali Adem itu dibikin bunker guna untuk apa? Untuk ruang lindung sementara dari bahaya awan panas. Karena waktu itu yang paling berbahaya itu adalah awan panas ya. Mungkin karena di sebelum erupsi tahun 2010 ini di daerah bunker ini dibikin di daerah Kali ini dibikin bunker ya, itu ruang lindung sementara untuk menampung sekitar 50 orang dari gangguan awan panas, dari bahaya awan panas ya. Cuman waktu erupsi tahun 2006 ini dicoba oleh 2 orang relawan, tapi karena yang lewat itu bukannya awan panas tapi material yang membara, sehingga 2 orang relawan itu meninggal di dalam. Di dalam sini ya. Ini di sebelah sini itu ada, di dalamnya itu ada kamar mandi kecil, yang satunya meninggalnya di bak mandi, satunya di bawah sini. Yang sebelah sini ya, ini ada ruang gudang ya, gudang kecil, jadi meninggalnya di lantai ya, itu. Jadi meninggal di dalam itu pas waktu mau evakuasi itu sampai 3 kali. Pertama kali yang bisa menjangkau sampai atas bunker itu cuma ini eskavator ini. Jadi eskavator itu waktu pertama kali mau menggali tanahnya ini, sendoknya ini meleleh. Nah, yang kedua juga masih patah dan meleleh. Baru yang ketiga ini baru bisa diambil, walaupun masih panas tapi udah bisa diambil lebih jasadnya. Jadi 2 orang korban meninggal di dalam ini udah, dari yang keberapanya berapa orang bisa sampai ke atas ya. Setelah itu bunker ini karena termasuk bangunan gagal, jadi terbengkalai ya, nggak pakai lagi, sehingga disusul erupsi tahun 2010. Jadi ya, karena 2010 itu makin besar, sehingga material dari erupsi tahun 2010 dari artificial itu masuk ke sampai kesumbat batu ini, dan lebih dari itu meningkat pintu masuknya ini, sehingga sampai sekarang tuh masih ada sisanya di dalam, tuh masih ada sisanya ini material dari erupsi tahun 2010. Berarti 4 tahun aja ya Mas ya? Ya, setiap 4 tahun ya. Setiap 4 tahun? Ya, setiap 4 tahun memang erupsi itu. Erupsi? 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 kemarin itu. Bahaya. Nah, ini bunkernya seperti ini awalnya sebelum erupsi, itu bunkernya seperti ini. Ini itu Merapinya, dan setelah erupsi seperti ini. Nah, itu kan masih utuh ya. Ini kubahnya masih, gunungnya masih utuh ya. Tapi setelah erupsi ini jadi jurang yang luas, ini mengarah ke tenggara. Sini Mas. Ini daerah sini ya? Ya, ini yang kita lewati tadi itu, yang di dekat Kopi Merapi tadi kita berhenti. Dan sapi sampai mati. Orang sini adalah peternak, ini sapi. Karena peternak untuk hiburan, jadi sapinya banyak sekali ya. Yang sempat nggak bisa dievakuasi itu tinggal di ini, langsung dibakar aja di tempat, disiram minyak langsung dibakar tempat karena baunya sangat menyengat ya. Dan sebelah sana ada orang-orang yang dampak pernah erupsi. Yang paling ujung itu adalah makam masal yang tadi kita Ini ya? yang tadi kita lewati itu, yang ada di jenazah. Iya, ayam kampung yang Ini adalah udah nggak hidup dan badannya udah bisa dikenali lagi, tinggal kebakar semua kan, tinggal udah nggak bisa dikenali lagi, ada itu dijadikan satu yang kubur seperti ini. ya, yang jago sama yang Ya, ini masuk ini juga itu yang ada yang udah mati, ada yang masih sekarat juga itu jadi satu ya. Iya Pak. Berapa tahun sudah lama ya? Ya, 2010. Ya, 10 tahun lebih. Ya, hampir 10 tahun. 13 tahun. Ya, betul. Sejarah batu sampai itu.
kondisi rumah yang sapu awan panas dulu. Jadi untuk tekanannya awan panas itu emang tinggi sekali, jadi seperti puting beliung. Tapi isinya itu debu pasir, debu sama pasir. Nabrak rumah itu sampai rumahnya hancur juga. Ini Ini piring buat piring kecil nih, piring plastik. Tapi 14 kilo, 14 kilo untuk luncuran lava pijar dari puncak Gunung Merapi itu ke bawah itu kurang lebih 14 kilo. Itu untuk 14 kilo arah wedus gembel atau awan panasnya itu 5 kilo ke arah barat. Jadi untuk anginnya ke arah barat, kebetulan waktu itu ke barat daya, jadi warga itu banyak yang terkena atau meninggal dunia itu terkena awan panas itu. Jadi meninggalnya kena awan panas itu. Tapi kalau kena lava pijar ya udah hilang. Bahkan banyak warga yang tidak ditemukan juga waktu itu, hanya ditemukan di sekitar rumah mereka masing-masing. Ini alat-alat dapur sama alat musik karawitan yang di sebelah sana ya, wayang. Jadi untuk di setiap desa itu ada alat musik karawitan itu pasti, karena untuk warga biasanya untuk aktivitas warga itu mereka main ini alat musik gamelan. Ini Pak Kimin, beliau yang mempunyai ide buat museum mini. Tapi untuk beliau ini udah meninggal karena sakit setelah terjadi erupsi. Jadi beliau meninggal tidak terkena erupsi, tapi karena sakit sudah. Ini miniatur rumah. Rumah ini ya? Bentuk rumah sebelum terkena erupsi. Itu ada foto batu besar Bu. Ini batu besar ini adalah di desa terakhir yang diterjang oleh lava. Jadi batu ini jaraknya sampai 20 km dari kubahnya, dari puncaknya. Terbang di Bronggang atau desa Argomulyo ya. Jadi batu ini di tengah jalan walaupun di tengah sungai tapi pas di tengah jalan itu ya. Jadi batu ini mau dipindah itu nggak bisa ya, nggak bisa pindah. Sudah dicoba pakai beberapa alat berat pun nggak bergeming, mau dipecah juga nggak bisa. Jadi sampai sekarang dijadikan monumen, sampai sekarang masih ada dan jaraknya dari 20 km dari puncak daerah Bronggang, Cangkringan ya. Desa terakhir yang terkenal awan panas. Ini 2018 awan panas melaju ke atas. Jadi di situ nggak ada lava pijar yang keluar, cuman awan panas aja yang keluar.
Nah, ini lahar dingin yang seperti ya. Iya, yang punya rumah. Bahkan yang kasih ada jeepnya itu. Kita lewat itu jembatannya. Ya kita bisa lahar dingin. Itu jembatan yang tadi Dewa Ya, kita lewat tadi itu. Yang ini, yang kita lewat tadi itu. Ya, tiba-tiba yang berlapisan tingkat 1 dosen ini. Arewa, saya地元の人によっては、村木さん、噴火するときには、メガビとか、人とか降りてきます。それでいる人とか、いる人の見たりで、それはメガビ。でもこの写真で偶然にね、撮りましたから。それは人のみたいですけど、でも、あれはお化け。見える。人の見える。お化け。なんかいろんな形とかもありますよね。ああ、こういう。こういう形はね。形はこういう形だ。ああ、これもこういう形です。Jadi bahannya sementara. Emang tadinya boleh ya, tadinya boleh lagi nggak? Sampai banggar itu sekitar 4,5 kilo dari puncak bisa. Ini botol 55 mau jam, batasnya aja. Itu botolnya aja. Putus. Mobil evakuasi yang jemput Mbak Marijan tapi waktu itu kena erupsi, yang bawa juga wartawan dari TV News. Jadi mobil ini inisiatifnya mau jemput Mbak Marijan karena Mbak Marijan sendiri di rumah, cuman beliau ikut terkena erupsi. 2 orang tersebut meninggal ditemukan di dalam mobil waktu itu. Jadi Mbak Marijan di dalam mobil? Iya, meninggal. Mobil ya? Di Mbak Marijan di dalam rumah, kalau yang 2 orang itu di dalam mobil meninggalnya. Jadi ini juga saksi waktu terjadi erupsi karena untuk 2 orang tersebut masih ada kontak itu jam 6. Ya, ada goyang mungkin. Mobilnya kena awan panas. Nggak ada gempa. Oh, ada gempa juga waktu itu. Sempat terjadi gempa juga karena datangnya lava pijar itu ya. Iya, toh kamu kemarin mas. Ini Mbah Marijan rumahnya sebelum terkena erupsi. この村木さんは今は祭りだったらこのお店。 Ya. Jadi anaknya Mbak Marijan yang sebelah bawah ini. Ini. Nah, ya itu yang pakai kacamata itu yang menggantikan Mbak Marijan jadi istri. Oh, siapa namanya? Pak Asi. Pak Asi. Iya, putra ketiga Mbak Marijan. Nih, aku nih tuh belakang. Ya, ikenai. Pokoknya ada itu. Saiko 5 km ぐらいはダメです。 Yang ini? Yang ini ada namanya Huntara, hunian sementara. Jadi warga yang tadinya rumahnya habis, mereka dipindah di Huntara ini, kurang lebih jarak 5 kilo dari sini. Setelah itu mereka dibuatkan rumah sama pemerintah yang udah pakai bataku ya, diuntap namanya hunian tetap. Nah itu mereka udah dipindah di sana untuk warga yang rumahnya tidak boleh dibangun lagi. Jadi si Mbah ini juru kunci Merapi atau abdi dalam keraton yang ditugaskan yang untuk menjaga gunung, memimpin upacara adat Labuan seperti itu. Seperti ini waktu Labuan itu mereka memakai baju abdi dalam ya, pakai blangkon, nanti naik ke gunung itu. Naik ke gunung, kirim doa ke gunung, balik lagi, baru nanti makan bersama dengan warga di sini.
Berarti ini dua-duanya anak Mbah Malijan. Yang sebelah sini aja, yang berbaju putih. Kalau yang bapak ini yang berkumis itu yang punya museum di sini. Thank you ya Mas infonya. Ya, sama-sama.